Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika dari kelas PTIKB Angkatan 2019 dengan NIM 1929041031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan manfaat media pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, media pembelajaran. Nah, langsung saja. Yang pertama, sebelum kita membahas mengenai fungsi dan manfaat media pembelajaran itu, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan media pembelajaran itu sendiri. Jadi, media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, maupun perhatian siswa dalam proses belajar mengajar yang terjadi di dalam kelas. Nah, fungsi media pembelajaran. Dalam penggunaan media dalam proses pembelajaran, jika hanya menggunakan media yang hanya bisa dilihat, maka siswa atau peserta didik hanya akan mampu mengingat 20% dari pembelajaran yang disampaikan. Sedangkan jika menggunakan media yang hanya bisa didengar tanpa dilihat, maka kemungkinan peserta didik untuk mengingat materi atau pembelajaran yang disampaikan adalah 30%. Sedangkan jika menggunakan media pembelajaran yang bisa dilihat maupun didengar, maka kemungkinan siswa mengingatnya ada 50%. Sedangkan jika menggunakan media pembelajaran yang bisa kita lihat maupun mendengar, dan sekaligus melakukan praktik, maka siswa atau peserta didik kemungkinan akan jauh lebih mengingat materi yang disampaikan, yaitu sebesar 80%. Selanjutnya, fungsi dan manfaat dari media pembelajaran secara umum. Media pembelajaran dalam proses belajar mengajar memiliki banyak fungsi dan manfaat yang bisa didapatkan. Nah, di sini fungsinya secara umum yaitu yang pertama adalah membangkitkan keinginan dan minat terhadap pembelajaran. Siswa atau peserta didik tertarik untuk mengikuti pelajaran yang diberikan karena media yang digunakan beragam, bukan hanya melihat secara langsung saja. Yang kedua, bisa memberikan dorongan, motivasi, ataupun rangsangan dalam proses kegiatan belajar, sehingga siswa menjadi semangat dan tidak terus-menerus merasa bosan di dalam kelas, karena proses pembelajarannya tidak monoton. Selanjutnya, yang ketiga adalah dapat membantu peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya ketika melakukan sebuah praktek ataupun diskusi, maka merasa siswa untuk bisa mengeluarkan pendapatnya tentang pembelajaran yang sedang dipelajari saat itu. Kemudian, yang keempat adalah menyampaikan pesan dari isi pelajaran secara jelas. Maksudnya adalah dapat dimengerti inti dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga siswa tidak kebingungan. Dan terakhir adalah menyajikan data dengan menarik dan terpercaya. Kemudian, fungsi media pembelajaran menurut para ahli yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya yang pertama yaitu fungsi atensi, di mana maksud dari fungsi atensi ini adalah untuk menarik perhatian siswa dan mengarahkan perhatian siswa untuk terus berkonsentrasi pada pembelajaran yang sedang dilakukan maupun yang sedang berlangsung. Maksudnya adalah siswa tidak memikirkan hal yang lain dan hanya fokus terhadap apa yang sedang disampaikan, supaya siswa bisa lebih mudah memahami. Kemudian yang kedua adalah fungsi afektif. Nah, fungsi afektif di sini maksudnya adalah berfungsi untuk menggugah emosi dan sikap siswa untuk menikmati dan memberikan rasa nyaman ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Yang ketiga adalah fungsi kognitif.
Fungsi kognitif di sini bermaksud untuk memberikan pemahaman dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Misalnya saja jika seorang siswa tidak mudah memahami jika hanya diberikan teks saja dengan membaca, maka perlu diberikan bantuan berupa gambar, media pembelajaran berupa gambar, sehingga dia akan lebih mudah mengerti dengan ilustrasi yang dilihatnya berupa gambar, bukan hanya melalui teks saja. Kemudian yang keempat adalah kompensatoris. Nah, di sini kompensatoris berfungsi untuk mengakomodasi dan membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks, kemudian mengingatnya kembali secara langsung atau secara verbal. Nah, itulah tadi fungsi media pembelajaran menurut para ahli. Kemudian selanjutnya adalah manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran yang pertama adalah memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Dengan menggunakan media pembelajaran yang beragam berupa audio, video, atau tulisan yang digabung, maka kemungkinan siswa akan lebih cepat dalam belajar dan memahami materi yang diberikan, sehingga meningkatkan proses belajar dan tidak menghabiskan waktu yang lama untuk memberikan pemahaman kepada siswa. Dan hasil belajarnya akan jauh lebih memuaskan dari hanya menggunakan media pembelajaran dan teks saja. Kemudian, yang kedua adalah bahan pembelajarannya menjadi lebih jelas maknanya. Maksudnya, siswa lebih mudah memahami inti dari pembelajaran yang disampaikan tanpa menemukan tebak terlebih dahulu, karena sudah jelas disampaikan melalui media yang telah diberikan, baik itu berupa video maupun gambar. Kemudian, yang ketiga, siswa tidak akan merasa bosan dan tidak akan kehabisan tenaga, karena bersemangat dengan materi yang sedang berlangsung atau pembelajaran yang sedang diberikan. Kemudian, yang keempat adalah mengatasi keterbatasan ruang, indera, dan waktu. Maksudnya adalah ketika misalnya seorang guru ingin menjelaskan mengenai binatang karnivora atau pemakan daging, tidak mungkin seorang guru atau pendidik mendatangkan langsung binatang tersebut, sehingga untuk mengakalinya, pendidik ini akan memberikan berupa gambar atau ilustrasi, sehingga akan mengatasi keterbatasan ruangnya. Itulah tadi manfaat dari media pembelajaran dan fungsi media pembelajaran yang dapat saya katakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.